Halo semuanya, perkenalkan nama saya Patricia Febrianti Rusli dengan NIM 11124000073 dari kelas A. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi tentang jejaring kebijakan dan pemerintahan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan dosen pengampu Bapak Edi Wahyudi, SH.MSI. Jejaring kebijakan dan pemerintahan merupakan suatu bentuk kerjasama atau kolaborasi antara berbagai pihak dalam proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan publik. Dalam konteks ini, peran pemerintah tidak lagi berdiri sendiri, melainkan terhubung dengan berbagai aktor lain seperti sektor swasta, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, akademisi, dan masyarakat. Jejaring kebijakan berfokus pada hubungan antar aktor yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan agar keputusan yang diambil lebih efektif, partisipatif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sementara itu, jejaring pemerintahan mencakup kerjasama yang lebih luas, yaitu dalam pengelolaan urusan publik dan pelaksanaan program-program pemerintah melalui koordinasi lintas sektor. Melalui jejaring ini, proses pemerintahan menjadi lebih terbuka, adaptif, dan responsif terhadap dinamika sosial serta kebutuhan masyarakat. Yang kedua adalah konsep-konsep utama. Konsep utama yang pertama adalah aktor dalam jejaring kebijakan. Aktor dalam jejaring kebijakan adalah pihak-pihak yang terlibat dan memiliki pengaruh dalam proses perumusan hingga pelaksanaan kebijakan publik. Mereka tidak hanya berasal dari lembaga pemerintah, tetapi juga dari masyarakat sipil, sektor swasta, akademisi, dan lembaga-lembaga internasional. Masing-masing aktor memiliki kepentingan, sumber daya, serta peran yang berbeda dalam membentuk arah dan hasil kebijakan. Yang kedua adalah peran pemerintah. Pemerintah berperan sebagai pengarah utama atau koordinator dalam jejaring kebijakan dan pemerintahan. Pemerintahan menetapkan tujuan, menyediakan regulasi, serta menciptakan ruang kolaborasi bagi aktor lain. Dalam konteks modern, peran pemerintah tidak lagi bersifat dominan atau sentralistik, melainkan menjadi fasilitator dan enabler yang mendorong partisipasi publik dan sinergi lintas sektor. Yang ketiga adalah peran masyarakat sipil. Masyarakat sipil seperti komunitas, organisasi sosial, dan individu warga negara berperan dalam memberikan masukan, melakukan kontrol sosial, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam kebijakan publik. Mereka juga berfungsi sebagai jembatan antara kebutuhan masyarakat dan kebijakan pemerintah, agar kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran. Yang keempat adalah peran sektor swasta. Sektor swasta berperan dalam menyediakan sumber daya, inovasi, serta dukungan finansial bagi pelaksanaan kebijakan publik. Dalam jejaring pemerintahan, sektor swasta sering bekerja sama dengan pemerintah dalam bentuk kemitraan publik swasta, atau bisa disebut juga dengan public-private partnership untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik, misalnya di bidang infrastruktur, pendidikan, atau kesehatan. Dan yang terakhir adalah peran LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat. LSM berperan sebagai pihak independen yang memperjuangkan kepentingan masyarakat, khususnya kelompok rentan, serta mengawasi pelaksanaan kebijakan agar sesuai dengan prinsip keadilan sosial. LSM juga berkontribusi dalam riset, advokasi, dan pemberdayaan masyarakat sehingga dapat memperkuat partisipasi publik dalam proses kebijakan. Berikut adalah teori-teori pendukung. Teori yang pertama, teori governance network. Teori ini menjelaskan bahwa pemerintahan modern tidak bisa bekerja secara mandiri atau bersifat sentralistik. Pemerintah harus bekerja sama dengan berbagai aktor lain seperti sektor swasta, LSM, akademisi, dan juga masyarakat dalam membentuk jejaring atau network. Dalam jejaring ini, kekuasaan tidak hanya berada di tangan pemerintah, tetapi tersebar di antara para aktor yang saling berinteraksi, bernegosiasi, dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama. Teori ini menekankan pentingnya komunikasi, koordinasi, dan kepercayaan antar aktor agar kebijakan publik dapat berjalan secara efektif. Yang kedua adalah teori interdependensi.
Teori ini berangkat dari gagasan bahwa setiap aktor dalam sistem kebijakan saling membutuhkan satu sama lain untuk mencapai kepentingannya. Tidak ada satu pihak pun yang memiliki sumber daya atau kekuasaan mutlak untuk menyelesaikan masalah publik sendirian. Karena itu, kerjasama menjadi suatu keharusan. Misalnya, pemerintah membutuhkan sektor swasta untuk investasi dan inovasi, sementara masyarakat membutuhkan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan mereka. Hubungan saling ketergantungan inilah yang membentuk jejaring kebijakan yang dinamis dan adaptif. Secara singkat, kedua teori ini menekankan bahwa proses pemerintahan dan kebijakan publik di era modern bersifat kolaboratif, saling bergantung, dan menuntut koordinasi antar aktor dari berbagai sektor agar kebijakan dapat dijalankan secara efektif dan berkelanjutan. Berikut, saya akan menjelaskan peran jejaring dalam sebuah contoh kasus. Kasus yang saya ambil adalah kasus penanganan bencana. Peran jejaring kebijakan dalam penanganan bencana sangat penting karena bencana tidak bisa ditangani hanya oleh pemerintah. Melalui jejaring ini, berbagai pihak seperti pemerintah pusat dan daerah, lembaga swasta, LSM, akademisi, media, dan masyarakat bekerja sama untuk mencegah, menanggulangi, serta memulihkan dampak bencana. Pemerintah berperan sebagai koordinator utama yang mengatur regulasi dan alur kerja, sementara aktor lain memberikan dukungan sumber daya, informasi, serta bantuan teknis di lapangan. Dengan adanya jejaring kebijakan, penanganan bencana menjadi lebih cepat, terarah, dan efektif karena setiap pihak dapat berkontribusi sesuai kapasitasnya. Kolaborasi ini juga membantu membangun sistem komunikasi dan koordinasi yang baik, sehingga proses evakuasi, bantuan logistik, dan pemulihan pasca bencana dapat berjalan dengan lancar. Jejaring kebijakan menjadi penanganan bencana lebih inklusif, tangguh, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat yang luas. Contoh nyata dari peran jejaring kebijakan dalam penanganan bencana terlihat jelas pada kasus gempa dan tsunami Palu tahun 2018. Dalam situasi tersebut, berbagai aktor dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, serta lembaga internasional seperti UNICEF dan WHO bekerja sama untuk menyalurkan bantuan, membangun posko darurat, dan memulihkan infrastruktur yang rusak. Selain itu, berbagai LSM dan organisasi kemanusiaan seperti Palang Merah Indonesia atau PMI, ACT, dan Dompet Duafa turut membantu menyediakan logistik, tenaga medis, dan relawan di lapangan. Kesimpulannya, jejaring kebijakan penting dalam pemerintahan karena mendorong kerjasama antar pemerintah, sektor swasta, LSM, akademisi, dan masyarakat untuk menciptakan kebijakan yang lebih efektif dan responsif. Melalui jejaring ini, proses pengambilan keputusan menjadi lebih terbuka, partisipatif, dan efisien. Penerapannya terlihat dalam berbagai bidang seperti penanganan bencana atau pengentasan kemiskinan, di mana kolaborasi lintas sektor membantu mempercepat koordinasi dan memastikan kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Demikian penjelasan saya mengenai jejaring kebijakan dan pemerintahan. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi pemahaman kita semua. Terima kasih telah menyimak. Dadah!